Hadis. Hadis adalah pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Segala sesuatu yang tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Quran, baik dari segi ketentuan hukumnya, cara mengamalkannya, dan petunjuk dalilnya, maka semua itu dijelaskan dalam hadis. Intinya, hadis adalah penjelas dari Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya hadis sebagai petunjuk untuk kehidupan umat Islam. Pengertian periwayatan hadis. Menurut istilah ilmu hadis, yang dimaksud dengan al-riwayat atau periwayatan hadis ialah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Seseorang tidak berhak meriwayatkan hadis tersebut apabila menghilangkan kata-kata atau menambahkan atau kata-katanya sendiri, sehingga terreproduksilah hadis-hadis yang hanya sesuai dengan pemahamannya sendiri mengenai hadis-hadis tersebut. Metode penerimaan dan penyampaian hadis ada 8 macam, yaitu 1. As-sima'u min nafzis syai'. Maksud dari metode ini adalah seorang murid mendengar langsung dari gurunya, baik dengan didiktekan, imla, atau pemberian informasi, tahdis, berdasarkan hafalan sang guru ataupun catatannya. Metode ini menurut pendapat mayoritas ulama merupakan yang paling tinggi derajatnya, dan lambang atau sigot yang digunakan pada penyampaian hadis berdasarkan metode ini adalah dengan lafal sami'tu, saya telah mendengar, hadasani, seseorang telah bertutur kepada saya, ahbaroni, seseorang telah mengabarkan kepada saya, qala ali, seseorang telah berkata kepada saya, atau zakaroli, seseorang telah menyebutkan kepada saya. 2. Al-Qiraah ala asy syaikh. Metode kedua disebut juga dengan al-ardu, yakni seorang murid atau perawi membacakan hadis pada gurunya dari yang dia hafal ataupun dari catatan yang ada di hadapannya. Baik guru tersebut menyimak orang yang membaca dari hafalannya, menghadirkan catatannya kepada yang membaca, ataupun dilakukan oleh orang siqoh selainnya. Riwayat yang disampaikan melalui cara ini menggunakan lafal qara'tu ala fulanin, atau aku membacakan kepada fulan, quri'a alaihi wa anna asma'u fa aqrah bi, dibacakan kepadanya dan saya mendengarnya lalu ia setuju. Atau dengan lafal haddatsana qiratan alaihi, telah ia tuturkan bacaan kepada kami. Yang ketiga, al-ijazah. Al-ijazah salah satu bentuk penerimaan hadis dengan cara pemberian izin untuk meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya atau orang lain, baik dari ucapan ataupun catatan. Adapun lafal penyampaiannya seperti ajaza li fulanun, telah mengizinkanku si fulan. Hadatsana ijazatan, telah mengatakan kepada kami dengan ijazah atau perizinan. Akhbarana ijazatan, telah mengabarkan kepada kami dengan ijazah atau perizinan. Al-munawalah, yaitu seorang guru memberikan sebuah kitab atau hadis tertulis agar diriwayatkan dengan mengambil sanad darinya. Al-munawalah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah al-munawalah dengan yang disertai ijazah, sedangkan jenis yang kedua adalah al-munawalah yang tidak disertakan indikasi ijazah. Yang kelima, al-kitabah. Maksud dari al-kitabah di sini adalah seorang guru catatannya kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkannya. Jalan periwayatan ini juga terdapat 2 jenis sebagaimana pada al-munawalah, yakni disertai dengan ijazah, sedangkan jenis kedua adalah yang tidak disertai ijazah. Yang keenam, al-i'lam. Penyampaian hadis secara al-i'lam maksudnya adalah sang guru memberitahu pada muridnya bahwa hadis yang ia sampaikan atau catatan yang ia bacakan didapatkan langsung dari yang ia dengar.
7. Al-wasiyah. Bentuk dari metode ini adalah pemberian wasiat dari seseorang guru sebelum ia wafat atau bepergian kepada seseorang berupa catatan atau kitab tertentu yang ia riwayatkan. Sejumlah ulama memperbolehkan periwayatan hadis dengan cara ini, namun pendapat ini keliru. Adapun pendapat yang benar adalah tidak diperbolehkan karena al-wasiyah termasuk cara penyampaian hadis yang lemah. Selanjutnya 8. Al-wijadah. Jalan penerimaan hadis dengan bentuk al-wijadah maksudnya adalah ketika seseorang murid menemukan hadis-hadis tulisan gurunya dan ia mengenali tulisan itu sedangkan ia tidak pernah mendapatkan hadis-hadis tersebut dengan cara asima atau al-ijazah. Selanjutnya tipe, jenis, dan macam-macam periwayatan. 1. Abdullah Ibn Mas'ud dalam meriwayatkan hadis beliau menggunakan kata-kata bersabda Rasulullah SAW begini atau seperti itu atau mendekati pengertian ini. Yang kedua, An Aisyah radhiyallahu an dalam periwayatan hadis dengan redaksi yang berbeda namun maknanya sama, tidak mengapa, yaitu boleh dilakukan. Beberapa ketentuan dalam periwayatan hadis secara makna. A. Yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Yang B. Periwayatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiah. C. Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaannya. Sifatnya ta'budi seperti bacaan zikir, doa azan, takbir, dan syahadat, dan juga bukan sabda Nabi yang dalam bentuk jawami' al-kalim. D. Riwayatan yang meriwayatkan hadis secara makna atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkannya agar menambahkan kata-kata atau yang semakna dengannya setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan. Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukanya. Maka periwayatan hadis harus secara lafaz. Macam-macam periwayatan hadis. Macam-macam periwayatan hadis adalah sebagai berikut. A. Riwayat al-aqran dan mudabbaj. Apabila seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari kawan-kawannya yang sebaya umurnya atau yang sama-sama belajar dari seorang guru, maka periwayatannya disebut riwayat al-aqran. B. Riwayat al-kabir an al-sakhir. Maksudnya adalah periwayatan hadis oleh seorang yang lebih tua atau yang lebih banyak ilmunya kepada orang yang lebih muda atau lebih sedikit ilmunya. C. Riwayat an at-tabi'in an sahabat. Maksudnya periwayatan seseorang sahabat yang menerima hadis dari seorang tabi'in yang telah menerima hadis dari sahabat lain. D. Riwayat as-sabiq dan riwayat atal lahik apabila dua orang rawi pernah bersama-sama menerima hadis dari seorang guru, kemudian salah seorang darinya meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, ia pernah meriwayatkan hadis tersebut, maka riwayat rawi yang meninggal tersebut disebut riwayat as-sabiq. Riwayat musalsal. Dalam bahasa Arab, kata musalsal artinya tali temali. Maksudnya terdapat satu sifat keadaan atau perkataan yang selalu sesuai, biasa terjadi pada rawi dan pada periwayatannya. F. Riwayat mutafik dan mutarik. Apabila ada penyesuaian riwayat antara rawi yang satu dengan yang lain mengenai nama asli, nama samaran, keturunan, dan sebagainya dalam ucapan maupun tulisan, tetapi berlainan orangnya yang dimaksud dengan nama tersebut disebut mutafik. G. Riwayat mutalif dan mukhtalif. Apabila terjadi kesamaan nama rawi, kunyah, dan lakab itu pada bentuk tulisan sedangkan pada lafaz atau ucapannya tidak disebut mukhtalif dan sebagai awalnya disebut mukhtalif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.